Oh belum, oh, kira udah selesai layarnya belum. Pertanyaannya kenapa kita perlu belajar pusat massa? Karena kenapa kita perlu belajar pusat massa? Pusat massa center of mass. Pusat massa. Oke. Tes. Oke. Ya, abang ngerekam biar ada PR kalian, biar nanti kalian ada PR bisa kalian tonton ulang. Bisa a o gitu. Nggak ngejum. Sebenarnya ngejum semua sendiri. Oke. Kenapa kita perlu belajar pusat massa? Kalian tahu? Karena tidak selamanya benda yang kita amati itu benda titik. Selama ini kan kita mengamati benda titik. Tahu nggak? Maksudnya selama ini kita hanya mengamati gerak translasi aja, translasi, gerak lurus gini. Nggak ada istilah rotasi dia gini kan. Terus kan benda itu nggak hanya titik, bisa aja dalam bentuk kayak dia manusia, bentuknya nggak apa kan, nggak teratur, nggak apa. Terus ada lagi apa ya? Tongkat, ada lagi palu, ada palu yang kayak gini. Di sini paling berat kan, di kepala yang paling berat. Jadi untuk mengamati gerak translasinya aja, misalnya palu itu, palu itu bisa kita wakili sebagai titik, tetapi harus titik itu kita sebut sebagai pusat masanya gitu. Jadi misalnya ada palu bergerak kayak gini, kita lempar palu gerak gini juga. Ya, kita bisa mengamati dia hanya dalam bentuk benda titik. Untuk apa, Bang? Biar mempermudah pengamatan translasinya. Karena apa? Karena palu kan berotasi kan. Nanti kita bingung, pening kepala kita dibuatnya kan. Kalau kita dia palu berotasi gitu, ya kita mau mengamati translasinya, kita amatilah pusat masanya gitu. Kita kayak palu itu bisa kita wakili sebagai benda titik dengan cara mengetahui pusat masanya. Nah, cara menentukan pusat massa itu sederhana ya. Karena kita mengamati benda titik awal-awal ya kan. Jadi kita bisa menganggap ada sebuah benda yang tersusun atas titik-titik. Titik itu kita kumpulan titik itu kita sebut sistem. Sistem itulah kita yang kita amati gitu kan. Makanya pusat massa itu ya berarti bukan kumpulan sih, salah. Konsentrasi atau di mana paling berat itu titiknya. Titik paling berat lah bisa dibilang. Cara menentukannya, kalian tahu kan cara menentukannya kan XPM sama dengan apa kan? Oke. Eh oke, salah ini. Sorry. Oke, wait. Stevus kayaknya. Apa pula Stevus? Eh apa ya? Lupa aku. Grab. Grab. Maaf, nggak bisa bahasa Inggris. Jadi hanya bisa menebak-nebak. Oke, kita ya. Oke, oke. Kita lagi nih. Pula, Pak. Nah, hmm, misalnya kan ada sebuah benda titik kayak abang bilang tadi. Kan kita mengamati awal mula kan benda titik kan. Misalnya titik itu kita di sini benda titiknya, di sini misalnya, kemudian di sini ini kita sebut M1 ya kan. M2, M3. Jika kita hubungkan ya kan. M1, M3 ini dengan sebuah bidang kayak kenal triplek. Ya kan bidang datar itu kan. Enggak anggaplah triplek itu tidak bermassa kan. Kita misalnya di triplek itu benda ini kita hubungkan. Jadi kayak istilahnya penghubung mereka ini triplek gitu kan. Eh ini ini ini.
Itu paling berat itu di sini biasanya. Paling berat gitu. Paling berat gitu. Titik paling berat gitu. Kayak kadang kalau untuk mengetahui dengan cara lain itu kalau kalian gini kan ada yang setimbang dia kan kayak HP itu gini. Buku lah buku. Kadang begini kan bisa disimbangkan. Biasanya di situlah pusat masanya. Karena itu paling berat. Kenapa itu setimbang bang? Itu nanti hubungannya ke momen couple. Tapi nggak akan kita bahas. Tapi intinya titik yang setimbang itulah pusat masanya gitu. Nah, biasa kan kita menggunakan koordinat apa namanya itu kartesian. Oh, ngelewat. Koordinat kartesian. Ini ya ini Y kita anggap ini X gitu. Maka pusat masanya pada sumbu X itu XPM sama dengan M1 X1 ditambah M2 X2 ditambah M3 X3 per total masanya M1 tambah M2 tambah M3. Jadi M1, M2, M3 ini adalah sistem. Sistem itu ya intinya yang kita mati lah kan. Nah, ini juga YPM-nya. YPM itu M1 Y1 ditambah M2 Y2 ditambah M3 Y3 gitu. Ini per M1 ditambah M2 ditambah M3. Jadi kalau ada misalnya ada sebuah soal gini. Misalnya ini jarak ini ke sini kita buat berapa ini ya? 1 2 3 4 4 ini 4 senti ya. Ini hitungannya buatlah dalam bentuk meter, ini dalam bentuk meter. Ini berapa ke sini? 1 meter ya kan? Ini 1 kan? Ini 4, ini 2 ya. Nah, maka kan kita memperoleh ya kan? M2 itu di X, Y kan? X, Y 2,4. M1 0,0. M3 ini M1 di 4, X, Y ya 4,1 ya, 4,1. Maka kita bisa mendapatnya dengan masukkan rumus ini kan? Oke. Kemudian kita peroleh potong ya kan? Oke. Kita peroleh ya, kita masukkan rumusnya. Berapa ini? M1, M1. Buatlah M1 itu kita asumsikan lah kan. M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan M. Tujuannya ya untuk mudah perhitungan aja. Suka kalian M1 itu berapa, mau 5 kilogram terserah. Cuma kan biar bentuknya cantik gitu. Buat aja M1 sama dengan M2 sama dengan M3. Itu kita asumsikan semua itu M gitu ya. Sehingga ini M1-nya berapa? 0 kan? X1-nya kan? 0 kali M ditambah M2-nya X2 kan? M2 kali X2. M kali X2. X2-nya 2 ya? 2 X, Y ya, ya betul. Tambah M3-nya 4 dikali M. Total massanya berapa? M1 3M ya. M tambah M tambah M. Berarti ini 2M tambah 6M kan? 2M tambah 4M sama dengan 6M per M tambah M 3M atau 2 meter. 2 meter ya. Kenapa 2 meter, Bang? Ya, kalau kan analisis dimensi kan, M ini kan kilogram ya kan? Di bawahnya kilogram semua. Kilogram kilogram tambah meter tambah kilogram tambah meter. Ini kan semua ini kan kalau kita jumlahkan kilogram meter kan? Ini semua. Ini kan kilogram kali meter kan kilogram meter. Kilogram meter tambah kilogram meter itu kilogram meter. Kilogram meter per kilogram meter per kilogram meter kan? Oke, satuannya meter. Ya, karena kan udah berarti diketahui bahwa pusat masanya terletak di X sama dengan 2 kan? Berarti di sekitar sini di sekitar sini semua, di sekitar sini. Di sekitar X sama dengan 2. Disitulah pusat masanya. Kemudian YPM-nya ya kita peroleh M1Y1 ini semua M1Y1 ditambah M2Y2 ditambah M3Y3 per M1 tambah M2 ditambah M3 gitu. Berarti berapa jawabannya? Eh 4 ini 0 ya kan? Y1 kan 0 kan? Y1 0. Berarti Y2 itu berapa? Y2 4.
4 M kali M2. M2 kan M. M ditambah M3-nya M ya kan? M dikali 1 kan? Per 6. Berarti jawabannya 5/6 meter. Ini meter ya. Asumsinya ini oh agak apa ya? Ambigu ya, rancu ya kan? Hah? 6 itu 6 itu. Oh, salah. Sorry, sorry, sorry. Silap, Wak. 3. Untung kalian ingatkan. Aku salah. Ini coret ya kan. Sisanya 3 ini ya. Berarti 5/3. 5/3 itu di Y kan. Y 5/3. 5/3 berapa? 5/3 itu sekitar 1, 3, 2, 10, 6. 1,6 ya. Sekitar 1,6 lah. Berarti sekitar di sini kan. Anggaplah di sini ya. Walaupun nggak di tepatnya di situ. Berarti itu pusat masanya ini dong. Itu pusat masanya. Oh, pas ya? Enggak, sebenarnya abang paksa sih itu. Kan abang paksa di sini abang bilang tadi 1,6. Oke, berarti di situlah pusat masanya. Berarti yang paling berat itu di situ secara fisiknya. Jadi kalau kalian, ya kayak abang bilang, kalau kalian hubungkan dia dengan sebuah bidang, kita tuh triplek, ya paling berat itu di situ lah, di titik ini. Di titik ini. Kita sebutkan titik pusat massa, center of mass. Center of mass. Gitu ya. Oh, agak membedakan kita buat ya. Ini paling tebal, ini kita berbeda dia tebal. Tebal gitu. Nah, seperti itu ya. Ada yang mau ditanya? Oh, kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke. Oke. Eh, bagaimana kalau dia bukan benda titik? Bagaimana kalau sistem itu susunan dari benda-benda simetri? Tahu benda simetri? Kalau kita bagi dua benda itu sama besar, bentuknya sama, gitu. Kayak apa lah contoh bentuk sama? Tongkat, ya kan? Bola atau papan, papan yang balok lah, balok kayak gini. Benda simetri itu kalau dibagi dua itu bentuknya sama kayak gini. Tongkat, nggak pas sekali tongkatnya. Misalnya ini, kita bagi dua, bentuknya sama kan? Kita bagi dua. Bagaimana kalau bola? Kita bagi dua, anggaplah ini bola betulan ya, walaupun nggak bola. Tunggu, biar jangan kalian hina aku, coba. Nah ini kita bagi dua, bentuknya sama. Bagaimana kalau balok kita bagi dua? Oke, kita agak gengsi kita ya. Ini, kita bagi dua, gini. Bentuknya sama. Itulah namanya benda-benda simetri. Jadi kalau ada dibilang simetri ya bentuknya sama. Kalau ada dibilang grafik simetri ya bentuknya sama juga kayak kayak gini. Kalau ada bilang grafik simetri. Ini. Ini kan simetri. Ini kalau kita bagi dua di sini kan anggaplah ini apa? Apa? Nggak pas pula gambarnya. Mau aku bilang simetri tapi nggak pas gambarnya susah juga. Gini ya. Ini kalau ini kan sama dengan ini dia. Ini kan sama dengan ini. Ini sisi sisi ini sama dengan sisi ini dia. Kalau dia grafik ya. Tapi jangan kita nggak bahas grafik di sini. Intinya kita bahas benda lah, benda simetri gitu. Nah, bagaimana kalau benda-benda simetri? Di mana pusat masanya? Biasanya benda-benda simetri itu pusat masanya di tengahnya. Kalau kalau apa itu di sini, kalau kalau balok di sini, kalau tongkat di sini, gitu. Itu bisa kita buktikan dengan anggap aja lah misalnya ini kan kita membuktikan ini kan. Misal ada sebuah koordinat gini kan. Ini kan abang bilang benda simetri kan. Kok ini kan bisa juga gini juga bisa kita anggap benda simetri. Ini kan benda simetri juga ini. Sisi kiri sama dengan sisi kanan. Nah, maka dia pasti pusat masanya di sini. Coba XPM-nya. XPM-nya berapa di sini? Ini anggaplah ini M. Ini 3 kan. Berarti 3M kurang 3M. Kenapa kurang 3M kan? Karena ini kan X negatif kan? Ya kan? Per 2M. Sama dengan 0 gitu. Sehingga pusat masanya di sini. Terbukti kan? Gitu juga kalau benda-benda simetri, pusat masanya selalu di tengah-tengah dia, di sini, di sini, di sini gitu. Nah, apa tujuannya Abang jelaskan itu? Karena kita tahu itu, kita bisa menentukan pusat massa kalau sistem itu kumpulan dari benda-benda simetri gitu. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Oke, misalnya kan, inilah apanya kan?
Kemudian, bentar, agak tebal ya. Mana yang agak tebal ya? Ini, misalnya kan ada di sini. Oh, kita membedakan dengan X dengan gambar yang lebih warna yang lebih presisi. Ini, ini, ini. Anggaplah panjangnya tongkat ini apa? Apa namanya itu? L itu. Panjang tongkat enggak pas pula, Wak. Mau panjang tongkat. Udah pas ya. Nah, anggaplah panjang tiap tongkat ini L gitu kan. Nah, kan abang bilang kan, kalau tongkat ini pusat masanya di tengah kan? Di tengah. Berarti ini L per 2 kan? Karena panjang tongkatnya L gitu maksudnya. Maka di sini, oke, ada yang kurang di sini ya. Ini Y, ini X. Gambarnya kurang apa ya? Kurang jelas. Coba kita perkecil ya gambarnya. Eh, Nah, lebih bagus ya. Nah, ini berapa? Ini min L per 2. Ini min L per 2. Kenapa ini min L per 2? Karena dia terhadap sebu Y gitu. Di bawah Y positif dah kan. Ini kan Y positif ini semua. Ini Y negatif gitu. Nah, pusat-pusat masanya bisa kita anggap sebagai titik hitam ini. Ini gitu. Pusat masanya bisa kita anggap sebagai ini. Sehingga ini kita bisa anggap ekivalen dengan atau sama dengan ini. Oke. Kalau kita salah ini. Salah, salah, salah. eh ini ya kita anggap. Oh, ini Y, ini X. Ini kita anggap mana ya tadi pusat masanya ini. Ini min L per 2. Di sini juga dia. Di sini juga. Nah, jadi kalau ada kan sistem itu kumpulan dari tongkat-tongkat, cara untuk mencari pusat massa sistem itu ya kita harus mencari pusat massa tiap tongkat-tongkat itu. Kemudian kita anggap sebagai partikel. Kemudian kita hitung pusat massa partikel ini. Kayak perhitungan biasa. Berarti berapa XPM-nya? XPM dari partikel-partikel ini. Anggaplah massa tiap partikel itu apa? M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan M. Berapa? M1 M kali X1 ditambah M kali X2 ditambah M kali X3 per 3M lah. Berapa? X1-nya? X1 itu inilah si M1, ini si M2, ini si M3. Berapa X1-nya di sini? X1 2. Eh ini kan apa nih? Dari sini ke sini berapa? L per 2 ini. Panjangnya L. Oh, nggak jelas panjangnya ya? Panjangnya L. Panjangnya L gitu. Ini L per 2 kan? Maka dari sini L per 2 gitu. Berarti X1-nya per 2. Kalau untuk memudahkan, kita buat dulu gini ya. Maka M1 berada di L per 2 di koma 0. M2 berada di 0, min L per 2. M3 berada di ini L. Kenapa? Karena kan dari sini ke sini L kan? Maka di sini kan L. Panjangnya kan L. Dari sini ke sini L. Berarti sini L kan? Berarti L, dari sini ke sini. Kan dia Y. Kita kan ini Y ini kan? Ah, maka ini dapatnya. Sehingga kita bisa mencari pusat masanya. Coba kalian cari pusat masanya. Kerja, kerja, kerja.
Coba guys. Berapa coba nih, Dak? L per 2, nol, 0, min L per 2, L, min L per 2. Udah catat itu kan? Berapa? Setengah akar 3. XP-nya berapa XP-nya? XPM. Ayo, ayo. Dapat. Kerjain lah. Berapa? XPM-nya? Hah? Ada bilang setengah L. XPM-nya? Pusat massa pada sumbu X. Iya betul, setengah L. M M per ini kan? ML per 2 tambah ML kan berarti 3 per 2 ML kan? 3 per 2 ML per 3 ML, 3 M. L per 2 ya, ya. L per 2 berarti setengah L. Benar. IPM-nya tinggal masukin aja kan? Min L per 2 kali M. Kenapa yang ini nggak kerja? Kan ada rumusnya. M1 X1 tambah M2 X2 tambah M3 X3 per M1 tambah M2 tambah M3 gitu ya. Ayo guys, udah dapat? Jawabannya berapa? Eh min L per 2 dikali kan rumusnya kan M1 L1 M1 kali X Y1 ditambah M2 dikali Y2 ditambah M3 dikali Y3 per M1 ditambah M2 ditambah M3. Maka jawabannya M1 kan 0 kan? Di titik 0, Y1-nya kan 0. Maka ini 0 ya kan? Ini 0. Maka M2-nya M2 M kali Y2-nya berapa? Min L per 2 kan? Min L per 2 ditambah M3-nya kan M. Y1 Y3-nya berapa? Min L per 2 ini per M ditambah M. Min L per 2 min ML per 2 tambah min L ML per 2. Min setengah tambah min setengah. Min 1. Ya, min L. Berarti min M L per 3 M. Berarti min L per 3. Berarti pusat masanya di sini. Sekitar di sini. Min L per 3 dan min L per 2. Berarti di sini kan. Jadi kalau sistem ini kumpulan dari tongkat-tongkat, ya pusat massa tongkat, 3 tongkat itu ya di sini. Gitu. Nah, kita masuk ke apa? Bentuk umumnya. Bentuk umumnya. Tengok di sini. Ada di sini Bang buat minus ya kan? Y2 itu minus, Y3.
Y1, Y3 minus. Berarti XPM, YPM ini berupa koordinat posisi atau disebut dengan vektor posisi gitu. Vektor posisi itu kan ini kan dua dimensi kan. Kalau kita tahu vektor posisi itu apa? R itu sama dengan vektor posisi sama dengan XI ditambah Y Z gitu. Maka dengan begitu kita bisa mengetahui si kawan ini R-nya, vektor posisinya itu sama dengan RPM-nya sama dengan L per 2X, L per 2I ditambah min L per 2, oh dikurang ya, ditambah min L per 3 Z gitu. Atau lebih bentuk sederhananya L per 2I dikurang L per 3 J gitu. Ini adalah vektor posisinya gitu. Jadi vektor posisinya itu bagaimana Bang masuk vektor posisi itu? Berarti kan vektor posisi itu kan titik acuannya 0,0. Berarti dari sini ke sini. Berarti adalah vektor posisi pusat masanya. Gitu. Jadi kalau ada bertanyakan vektor posisinya berapa ya? XI tambah YI gitu. Seperti itu ya. Sampai sini ada mau ditanya? Atau kita buat vektor posisi ini bentuk umumnya vektor posisi pusat massa RPM sama dengan total massa sistem itu. Jadi kalau ada 3 benda berarti kalian tambahkan dengan 3 benda kan. Total massa ketiga benda, kalau ada 5 benda, 5 benda kalian tambahkan. Itu kawanmu kan? Anak fisika itu perlu bilang dulu dia. Enggak, di sana itu. Aku tahu karena itu basecamp fisika itu. Total massa sistem itu R1, M1 ditambah R2, M2 ditambah R3, M3 gitu. Ini. Jangan lupa membuat panah ke atasnya, tanda panahnya. Untuk menandakan apa? Vektor posisi. Iya. Enggak. Hah? Oh, enggak kenal kau. Oke lah. Nah, nah, eh FYI aja ya. FYI. Untuk informasimu aja, untuk informasi kalian aja. Tapi mau diterima atau enggak terima enggak apa-apa. Kalau sisi kiri dan sisi kanan kita lakukan sesuatu, maka kalau sisi kiri kita lakukan sesuatu, maka sisi kanan harus dilakukan sesuatu kan. Memenuhi prinsip persamaan gitu. Misalnya 2 sama dengan 2 itu. Berarti kalau kita kalikan 2 sisi kiri dengan 2, dengan 4, sisi kanan harus kita kalikan dengan 4. Itu prinsip sederhana kan? 8 sama dengan 8 kan? Kalau misalnya kita kalikan si 2 ini dengan 4, sisi kiri ini kita kalikan dengan 4, si 2 kita kalikan dengan 1, 8 sama dengan 1, sama dengan 2, tidak memenuhi kan? Gitu juga ini. Kita udah dapat bentuk ini kan? Kita udah dapat mendapat bentuk ini. Kalau kita turunkan sisi kiri terhadap waktu, sisi kanan harus kita turunkan terhadap waktu gitu. Maka akan seperti ini dia. Eh, D per DT, makanya FYI aja, terima aja, nggak apa-apa. RPM itu sama dengan 1/σm. Nah, tengok. Dan kita turunkan itu yang apa? Konstanta atau variabel? Yang kita turunkan itu kan variabel. Kalau turunan terhadap konstanta berapa nilainya? 0 ya kan? Makanya M ini kita tidak turunkan. Maka M1 DR1 per DT ditambah M2 DR2 per DT ditambah M3 DR3 per DT. DR per DT itu apa? DX per DT, DY per DT. Apa itu? Kecepatan saat gitu. Kecepatan saat. Tahu rumusnya kan? DX per DT kan? Itulah. Ini kan R ini kan posisi. D R per DT. DX per DT itu kan sama-sama posisi mereka. Maka ini kecepatan sesaat. Maka ini kecepatan sesaat pada pusat massa 1/σm
M2, M1 kecepatan sesaat pada sumbu si satu massa 1 tambah M2 kecepatan sesaat pada sumbu 2 si massa 2 tambah M3 kali kecepatan sesaat pada massa 3 gitu. Nah, apa yang sehingga ini tengok. Sehingga ketika tiga partikel itu bergerak misalnya partikel satu ke sumbu X, partikel 2 ke sumbu Y, partikel ketiga ke sumbu Z. Jika kita anggap ketiga partikel itu sistem, ketiga partikel itu mempunyai kecepatan pusat massa. Rumusnya ini. Gitu. Oke, kita coba ya. Kita pakai ini ya, biar jangan apa. Misalnya inilah. Oke, kita kita buang ini semua, biar jangan jelek kali apanya tulisannya. Ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret, ini kita buang, ini kita buang, ini kita buang. Nah, kita telah memperoleh kan pusat masanya itu di sini tadi kan, di sini. Nah, jadi kalau misalnya bising kali si bangke-bangke ini terekam pula, wah. Jadi, jadi misalnya kan, tadi ini misalnya kita asumsikan ini misalnya benda satu ini M3 ini M2. Misalnya si benda 2 ini bergerak ke sini dengan kecepatan 5 meter per sekon. Kemudian si M3 bergerak ke sini dengan kecepatan berapa ya kita asumsikannya? 2 meter per sekon. Ini si M1 misalnya bergerak ke sini. Bergerak ke sini dengan kecepatan V1 sama dengan berapa lah ya? 5 meter per sekon juga lah. Nah, kita bisa menghitung si kecepatan pusat masanya. Gitu. Kecepatan pusat masanya berapa? Kalau kalian tahu, FPM sama dengan total masanya kan? 1/3M. Maka ini akan menjadi M1 kali berapa? M1 kali 5. 5 ini terhadap sumbu apa? Y. Maka buat apa koordinat apa vektor satuan Y. Vektor satuan Y itu kan Z. Itu kan Z ya kan? Tambah M2 dikali M2 ini ke apa? Sumbu apa? Kecepatannya. X. M2 dikali 5 terhadap sumbu X. Buat I. Ditambah M3 ini. M3 ini terhadap sumbu apa? Y kan? Berarti 2 Z. Maka kan ini kan vektor. Berarti J ditambah J ditambah I. Nggak bisa kalian tambahkan J tambah I. Nggak bisa. Vektor. X tambah X ditambah Y gitu kan. Maka ini 1/3M ini tambah ini kan. Berarti 7. Oh bukan 7J. Abang buat dulu I di luar, baru J. Berarti 5M I ditambah 7M J. Ini kan M-nya bisa kita coret kan. Maka ini menjadi 1/3 atau bukan 1/3 lagi. 1/3 abang masukkan ke dalam. Berarti 5/3 I ditambah 7/3 J.
Sehingga ini adalah kecepatan pusat massanya. Berarti ini kecepatannya itu, Wak. Berarti 5/3 ke X dan 7/3 ke kiri. Ke apa, ke Y. Berarti sekitar di sini lah ya, berarti ya. Kalau kita lihat ya, berarti sekitar di sini dia. Sekitar di sini. Berarti sekitar inilah kecepatannya. FPM-nya. Sebesar ini. Berarti besarnya berapa besarnya kalau kalian tahu? Besarnya sama dengan akar 5/3 kuadrat. Ya, dapat kali itu saja. Besarnya itu sama dengan 5/3 kuadrat ya kan? Tambah 7/3 kuadrat. Atau 1/3 akar 25 ditambah 49. Kira segitulah besarnya itu ya. Tapi kalau abang bilang kecepatannya berapa, ini jawabannya. Karena ini kan kecepatan ini vektor kan. Berarti harus dalam bentuk vektor. Berarti ini jawabannya. Tapi kalau abang bilang besarnya, kalian cari dalam bentuk begini. Besar sama kecepatan itu beda ya. Besar itu ya besar, nilai aja. Kalau kecepatan harus ada X dan Y-nya. Itulah arti rumus ini ya. Dengan kita dapat mencari kecepatan pusat massanya. Oke, ini kita beli apa dulu ya? Kita kotain biar kalian paham penting. Nah, kemudian kita ambil dari sini, kita ambil rumus ini, kita curi rumus ini, kita klik kan, kita curi, Ctrl C kan. Nah, apa itu rumus percepatan saat apa? df per dt ya kan. Maka ketika kita turunkan sisi kiri terhadap waktu, sisi kanan kita turunkan terhadap waktu, biar berlaku hal yang sama. Kan ini kesamaan, kan ini sama kan. Apapun yang kita lakukan pada sisi kiri harus kita lakukan hal yang sama dengan sisi kanan. Kalau kita turunkan sisi kiri terhadap waktu, sisi kanan kita turunkan terhadap waktu, maka dfpm per dt itu sebagai APM ya kan. Percepatan pusat massa jadi namanya. Sehingga 1/sigma m sigma m M1 df1 per dt ditambah M2 df2 per dt ditambah M3 df3 per dt. Berarti ini kita anggap APM sama dengan 1 per total massanya M1 A1. Ini kan A1 ini kan percepatan. Percepatan itu apa itu? Vektor ya kan? Tambah M2 A2 ditambah M3 A3. M kali A itu apa? M kali A. Gaya. Ya kan? Sehingga ketika gini, abang gini kan, abang singkirkan ini sigma M ini, abang kalikan dengan sigma M. Mau menyingkirkan sigma M. Abang kalikan kiri dan kanan sebagai sigma M. Maka sigma M dikali APM sama dengan sigma M per sigma M kan habis kan? Maka ini menjadi M1 A1 ditambah M2 A2 ditambah M3 A3. Atau kita sebut sebagai ini hukum kedua Newton. Ini adalah hukum kedua Newton. Ini berarti ini gaya benda 1, gaya benda 2, gaya benda 3. Maka ini sebagai FPM sama dengan F1 tambah F2 ditambah F3 tambah F sekian. Gitu. F itu apa? Vektor kan? Gaya kan? Gitu kan? Kita memperoleh gaya dari sini. Apa artinya? Jadi kalau misalkan ada sebuah benda misalkan, inilah kita ambil lagi contoh ya. Ini. Contoh. Nah, dulu berubah. Kita nanti bisa. Ini abang hapus ya lagi ya, karena nggak penting lagi apanya. Ini kita hapus lagi, ini kita hapus lagi, ini kita hapus. Nah, ini menarik ini. Oke. Jadi misalnya ketika ada gaya ke sini, misalnya dua ini mempunyai gaya ke sini, mempunyai gaya 3 Newton.
IM1 mempunyai gaya ke sini. Ini kita hapus ini. IM1 mempunyai gaya ke sini sebesar kita bisa lakukan ini F1 ini sebesar min 2 Newton. Karena ada ke kiri kan, maka dia minus kan. Oke, nggak usah kita buat dia minus karena nggak usah. Nanti membedakan. Ini si M3 ini mempunyai gaya ke sumbu Y sebesar kita buatlah 4 Newton. Maka berapa total? Maka berapa FPM-nya? FPM-nya dari sini. Kalau kalian tahu, FPM dari sini. Berapa? F1 ditambah F2 ditambah F3 kan? Berarti 2 Newton itu ke arah mana? Ke arah kiri. Dan dia pada sumbu apa? Berarti minus 2 pada sumbu X. Ingat, buat sumbu X-nya. Karena vektor. Karena buat sumbu X-nya bang. Buat X karena vektor. Kan ini kan sumbu X ini. Ini kan vektor satuan. I itu vektor satuan pada sumbu X. J vektor satuan pada sumbu Y. K vektor satuan pada sumbu Z. Gitu. Maka yang kedua, M2-nya ke gayanya kemana? Ke kanan. Sumbu apa? X ya kan? Maka tambah 3I. Kemudian ditambah 4 ini vektor satuan. Ke arah sumbu apa? 4 ini Y positif kan? Maka 4J gitu. Maka ini berapa? I tambah I, J tambah J kan? Orang bilang kan? Min 2 tambah 3 kan? Berarti 1I. Atau I aja lah bisa biar cantik bentuknya. I 1I nggak apa-apa dan I juga nggak apa-apa. Tambah 4J. Gitu ya. Itu adalah FPM-nya. Besar FPM-nya berapa? Akar 1 tambah 16. 4 kuadrat. 1 kuadrat tambah 4 kuadrat. Itu berarti akar 17. Berarti besar gayanya adalah akar 17 Newton. Gitu. Dan FPM-nya sebesar ini, 1 ke 4. Berarti sekitar arah mana ya? 1 ke 4. 1X ya kan? Dia melewati 1X, berarti ini sekitar segini lah berarti. Ini ke sini harus 4 dia kan? Nah, itulah FPM-nya. Maka FPM-nya bisa kita anggap segini aja lah FPM-nya. Gitu dah ya. Sampai sini mudah kan? I ke I, J ke J gitu kan. Simple. Kenapa? K itu Y, Z. Ini kan 2 dimensi ya Bang buat. Kalau 3 dimensi lebih ribet lagi. Maksudnya lebih ribet di kepala kita apa? Apa yang ke mana? Hah? Pakai proyektor. 3 dimensi itu kayak gini. Maksudnya pakai proyektor gimana? Gini ya maksudnya. 3 dimensi. Vektor posisi ya, kan tugas ini ya. Tugas pertama. Dia ke arah utara, ke arah timur, dicampakkan puing di dalam tanah gitu kan ada kan. Nah, inilah 3 dimensi. Ini Z, ini Y, ini X. Gitu. Ya kan ini kan jangan ribet aja Bang buat 2 dimensi contohnya. Menyederhanakan gitu. Gitu ya. Maka ada ini kita dapat. Maka Abang akan dalam kurungkan ini. Maka dari sini lah kalian tengok. Dari sini berapa kecepatannya? Kok jadi gini? Berapa percepatannya? Dari sini. Berarti sigma FPM sama dengan total masanya kan dikali APM. APM akar 7. Ini kan total semuanya kan akar 17 kan FPM-nya kan besarnya kan. Berarti APM sama dengan akar 17 per sigma M ya kan. Atau sekian lah. Berapa ya? Berarti 1 per 3 M akar 17 gitu. Kalau ini kan dalam bentuk besar kan. Kalau ditanya dalam bentuk apa bagaimana vektor? Percepatan itu kan vektor kan. Maka berarti dia menjadi APM sama dengan sigma FPM per sigma M kan. Total masanya kan 3M kan. 3M. FPM-nya berapa? Masukkan ini. Karena ini kan vektor. Masukkan I ditambah 4. D. D
Jadi percepatannya itu sebesar itu. Percepatannya ada yang ke arah I, ada yang ke arah Y. Arah J ya. Y juga nggak apa-apa, sama aja. Seperti itu ya. Berarti dari situ ada kesimpulan yang kita dapatkan. Ada kesimpulan rumus yang kita dapat dari pusat massa. Yang pertama kita bisa mencari XPM dan YPM ya kan. XPM dan YPM, kemudian kita bisa menyederhanakan rumusnya menjadi RPM. Ini. Kesimpulannya kita bisa mendapatkan ini dari XPM dan YPM. Kemudian dari situ kita turunkan terhadap waktu, kita memperoleh SPM, kecepatan terhadap pusat massa. Kita turunkan lagi terhadap waktu ini, kita memperoleh si percepatan pusat massa. Kita dari sini kan kita bisa memperoleh hukum kedua Newton kan? Nah, berarti dari XPM dan YPM kita bisa memperoleh ini. Simple atau ribet? Ribet penjelasannya ya. Sebenarnya simple sebenarnya. Oke, mungkin penjelasan abang kurang. Oke, ini lagi kesimpulannya. Di sini ada yang mau ditanya? Hah? Ya, nanti dikirim. Seperti itu ya, pusat massa ya konsepnya. Oke. Kemudian apa yang sebenarnya apa kita bahas kecepatan siang mas? Ada hal yang unik di sini. Di dunianya, kalian pernah naik apa? Naik perahu, sampan? Belum pernah. Banana boat? Hah? Ya, sampan. Perahu kecil, sampan. Sama aja. Nah, sebenarnya atau apa? Papan seluncur. Papan seluncur atau papan seluncur? Ya, jadi papan seluncur bentuknya kayak gini. Kayak pisang gitu nah, kayak gini. Atau apalah? Perahu 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 balon. Sebenarnya, misalnya kan, namamu siapa? Yang ini, yang laki-laki ini. Hah? Namamu? Patah. Misalnya si Patah lah di sini. Si Patah di sini. Ini ceritanya, ini sampan langkat ini, walaupun gambarnya jelek kali. Ini air. Ini semua air. Air. Jadi, ketika si Patah yang namamu ya? Patah. Karena rambutnya banyak gitu begini. Oke, si Patah. Oh jelek kali ya gambarnya, gara-gara patah ini. Karena patah, sabar ya patahnya marah. Misalnya si Patah berada di perahu balon. Di Patah di sini. Ini ceritanya perahu balon ini ada di atas air. Dan asumsinya tidak ada gesekan antara air dan perahu. Jadi ketika si Patah yang awalnya berada di sini, ada yang terlupa. Asumsikanlah di sini siapa? Inilah asumsikan ini apa? Tempat orang apa namanya itu? Siapa namamu? Ini. Atar. Nah si Atar di sini. Patah. Si Atar menghitung jarak antara ujung perahu ini ke si Atar itu D. Gitu. Kemudian ternyata ketika si Patah berpindah, awal.
Ini real ini loh. Ini enggak dongeng ini. Kejadian ini enggak dongeng, ini real. Maksudnya si patah sama siapa dongeng lah. Tapi maksudnya secara fisik ini terjadi, secara fisik terjadi. Nanti kalian debat pula kan ini mana pula abang itu abang mau buat kalian buang juga. Ketika ketika si patah ternyata si patah ini berjalan ke sini ke perahu ini, ke sini dia berjalan. Dia pindah ke sini. Kamu pindah-pindah tiba-tiba menghilangkan, dia pindah berjalan kaki lah. Di sini dia si patah. Ternyata ini bukan sedih lagi, tapi sudah diaksen. Artinya apa? Ketika si patah berpindah ke sini, perahu juga ketika si patah bergerak ke sini, patah, perahu juga bergerak ke sini. Perahu gitu. Ketika si patah berpindah dari sini ke sini, perahu itu bergerak ke sini juga. Gitu. Sehingga ini bukan dia lagi jaraknya. Kan awal mula kan dia kan dari si patah ke ujung awal perahu kan. Kemudian ketika si patah berpindah, udah diakses. Ujung dari perahu ke di atas. Apa yang terjadi? Tidak ada gesekan. Artinya tidak ada gaya gesek. Tidak ada gaya gesek. Tidak ada apa isi gaya gesek? Gaya gesek itu gaya itu dikandung oleh apa? M dikali A. Tidak ada percepatan. Tidak ada gesekan. Tidak ada percepatan. Tidak ada percepatan. Tidak ada perubahan kecepatan. Tidak ada perubahan kecepatan. Yang awalnya diam akan selalu diam. Berarti seharusnya perahu ini yang semulanya diam harusnya diam dia. Tapi bergerak. Kenapa? Karena ada di situ proses di mana ada menyeimbangkan pusat massa. Di sini kita konteks yang diam itu adalah pusat massanya, bukan si perahunya, gitu. Yang diam itu pusat massanya. Sehingga agar pusat massanya diam, kan awal mulanya si patah pindah di sini. Awal mulanya di sini si patah. Agar pusat massanya diam, perahu harus bergerak, menyeimbangkan. Jadi persamaannya seperti apa, Bang? Misalnya kita asumsikan ya, panjang perahu ini L ya kan. Kan perahu ini benda simetri kan. Berarti pusat masanya di sini kan. Berarti dari sini ke sini L per 2. Kan kita pakai lagi kan benda simetri kan. Kita pakai lagi di sini konsepnya. Maka XPM di sini berapa? XPM di sini. Asumsikanlah masa si perahu itu M, masa si patah M. Di teater nggak kita tengok ya. Dia hanya pengamat aja ya. Kurang kerjaan lagi dia bilang. Maka XPM-nya berapa? M kali ya M1 kali X1 ditambah M2 kali X2 per total massa kan. Berarti ini berapa? M1 tambah M1 itu si patah lagi tanggap. M1 si patah berarti M dikali si patah. Si 1 ini si 1. Ini si 2 kita anggap itu. M1-nya berapa? M1 M kali X1. X1-nya berapa? Dari sini ke sini. Kan kita si atar yang hitung. Berarti titik 0,0-nya si atar. X1-nya berapa? Ini sumbu S. Ini kan sumbu S kan? Berarti dari sini ke sini kan? Dari sini ke sini berapa? Enggak ada 13 ini, enggak ada angka. L ditambah dari sini ke sini kan? Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Ya, L tambah D berarti kan sumbu X. Kan ini kan XPS. Kalau XPS beda lagi. Maka ini L ditambah D. Ditambah si perahu kan, perahu ini kan si M kan, M dikali dari sini ke sini kan abang bilang tadi semula L per 2 ditambah ya. Kalau benda simetri itu bisa kita anggap sebagai benda titik, tetapi harus benda titik itu harus pusat masanya. Pusat masanya kan di sini di tengah-tengah, ya kan, di tengah-tengah. Berarti dari sini ke sini L per 2 kan. Berarti kan abang konteksnya menghitung X. Iya, L per 2 ditambah D. Kenapa dari sini abang hitung? Karena kau pengamatnya di sini, teater di sini ya. Karena teater yang hitung kan, bukan kita. Kita kan bodo amat. Teater yang kurang kerja. Kemudian ini M ditambah M ya kan. XP maxin berapa? XP maxin di sini. Sama juga kan? Ini juga ini L per 2 juga ya kan. Ini L per 2. Maka ini dipatah itu berapa masa tadi? M dipatah ke M kali dari sini ke sini. Dia apa?
D aksen ya kan, ditambah perahu, pusat massa perahu di sini kan, ini ke sini L per 2, ini ke sini, berarti dari sini ke sini L per 2 tambah D aksen. Nah, ini per M tambah M. Karena tidak ada gesekan, otomatis tidak ada gaya pada sumbu X ya. Kita bicara pada sumbu X. Karena kita kan kita mau menghitung si D aksen ini. Dan ini pada sumbu X ya kan. Jadi bodo amat sumbu Y, bodo amat. Karena tidak ada gaya, maka tidak ada percepatan. Karena tidak ada percepatan, maka tidak ada perubahan kecepatan. Karena percepatan itu definisinya adalah perubahan kecepatan. Si pengubah kecepatan itu adalah si percepatan. Jadi kalau ada percepatan dia berubahlah kecepatannya. Berarti kalau nggak ada percepatan, berarti tidak ada pengubah kecepatan. Perahu yang awalnya diam akan selalu diam. Itu kita ya kan konteksnya kan. Atau sistem yang awalnya diam akan selalu diam. Jadi pusat massa yang awalnya diam akan selalu diam. Berarti XPM akan selalu sama dengan XPM aksen. Kenapa? Karena dia diam, tidak ada gaya gitu. Jadi sehingga kita memperoleh karena sigma X-nya sama dengan 0, ya kan, karena tidak ada gaya kan. Maka XPM sama dengan XPM aksen. Sehingga kita peroleh ini semua. Sama dengan ini semua. Ini real. Kalau kalian berjalan via di atas air, di atas perahu, ini real, pasti terjadi. Pasti perahunya gerak. Kalau kalian gerak ke kiri, perahunya gerak ke kanan. Itu kenapa? Menimbangkan pusat massa dia. Oke, konsep persamaan pusat massa ini bukan persamaan ecek. Pasti kita berpikir, dari mana mereka dapat itu? Itu persamaan eksperimen. Mereka dapat dari eksperimen, mereka dapat. Nah, kita dapat inilah. Ya kita bisa mencari di aksen kan? Kan kita misalnya berapa di aksen, berapa perpindahan perahu itu bisa hitung kan? Maka kan kita bisa menghitung di aksen di sini kan? Ini kan M per M ini kita bisa coret kan? Maka ini menjadi ya berapa ya? ML plus MD plus ML per 2 plus MD sama dengan MD aksen tambah, ini berapa M ini ya? ML per 2 ditambah MD aksen. Kan kita ngomongin D aksen kan? Maka D aksen itu kita satukan kan? Karena kita ngomongin D aksen. Maka M ditambah M D aksen kan? Maka ini kan cocok dengan ini kan? Kalian menghilangkan. Maka ini menjadi ML plus D ditambah MD gitu. Maka menjadi D aksen sama dengan berapa ya? Ya ML plus D ditambah MD per M plus. Itulah besar inilah perpindahan si perahu. Jadi kalau si patah itu pindah ke kiri, perahu itu pindah ke kiri ke kanan sebesar di aksen. Di aksen itu sebesar inilah. Berarti tergantung masa si patah. Gitu. Semakin besar masa si patah, ya misalnya apa? Nggak bisa kita bilangin apa sih. Intinya itulah. Jadi kalau kita isi kan, Bang, misalnya si patah sama yang tidur itu apa namanya? Namanya siapa? Berapa? Namanya siapa? Namanya cewek tidur itu. Enggak serius, ini bukan nama hukum, aku nanya nama. Aulia. Ulia. Misalnya, si Patah suka sama si Ulia. Tapi gini, si Patah kan orangnya kan apa kan? Perkiraan dia orangnya perhitungan, perfeksionis dia. Dia harus punya cewek yang masanya kurang dari 50 kg. Kenapa? Biar bisa digendong. Biar gampang gini kan? Biar bisa digendong. Itu. Jadi si Patah akan suka sama si Ulia jika dan hanya jika masa si Ulia 50 kg. Ya kan? Jadi ada kasus kan? Tapi si Patah kan dia orang yang apa ya? Romantis. Dia nggak mau dia bertanya berapa masamu gitu. Mau dia bertanya. Dia romantis dia. Ceritanya si Ulia ini ke Brian. Oke. Ceritanya si Ulia ini ke Brian.
si Ulia ini ke Brian, kemudian ternyata awal mula kan si Patah menghitung perahu, kan panjang perahu itu dihitung si Patah itu 5 meter. Panjang kali ya, tapi nggak apa-apa. Demi Aulia Patah. Bukan berapa ya? 3 meter lah. Masa perahu ditanya si Patah sama abang-abang apanya, abang-abang tuang air, abang-abang kan, nanti kita tengok lah. Ada di situ masa perahu, ditanya berapa masa perahunya bang? 4 kilo dek kata dia. Oh, bisa ini. Kan perahu balon, pasti ringan kan? Kemudian si Patah nengok si Ulia, kemudian si Patah kan ngukur. Si dia itu diukur si Patah itu 5 meter. Ini meter kita buat, nanti kalian kasih kalian sama pula. Kemudian ditengok si Patah si Ulia itu berpindah ke ujung perahu satunya lagi. Kayak gini kasusnya. Awal mula si Ulia di sini, kemudian pindah ke sini. Gitu. Sehingga di aksennya ditengok si Patah itu bukan 5 meter lagi, tapi sudah 9 meter. Oh, besar kali masa si Ulia ini kayaknya. Nah, berapakah masa si Ulia? Pertanyaan. M. Ulia. Agak bingung ya. Kan tidak ada nama ya, jangan si Ulia lagi. Kita buat di sini ya. Garis bawah yang ya. Ulia. Nah. M. Ulia. Berapa masa si Ulia? Coba cari. Cari sekarang. Apa menurut kalian? Apakah si Patah suka sama si Ulia atau enggak? Kan? Semua tergantung. Semangat Patah. Apa? Oke tadi lah. Yang ini. Berarti perpindahan si Patah itu berarti pusat masanya tetap kan? Berarti awal itu kan hitung pusat masanya berapa, akhir berapa pusat masanya. Paham kan? Kan dia tidak ada gaya pada sumbu X. Berarti tidak ada gaya pada sumbu X. Maka pusat masanya tetap. Berarti awal mula pusat masanya ke mana dan akhir itu ke mana pusat masanya. Harusnya kayak gini, gambaran kasusnya seperti ini, gambaran kasusnya. Seperti ini gambaran kasusnya. Tapi ini udah ganti si Ulia ya. Ini si Ulia. Ini si Patah ini, bukan si Atar lagi. Buru pula si Patah. Patah. Oh, udah ganti, Pak. Inilah si Patah. Ini si Patah. Ini juga si Ulia, bukan si Patah lagi. Ulia. Ulia ya namanya, Ulia. Ini si Ulia. Dia berpindah kita. Ulia. Ini sudah si Ulia. Ulia. Nah. Kalian buat lagi nih keadaannya, keadaan awal, keadaan akhirnya. Terus kalian cari apa? Apa? Oh, baik. Ayo coba cari berapa masa si kuliah. Apakah si Patah suka sama dia tidak ini keputusan terakhir ini. Enggak lah, cari sendiri lah. Masa cari pakai rumus. Oh ini Abang Agus ini jangan kalian tahu rumusnya. Ini ada rumusnya pula. Enggak tahu. Udah Abang Agus. Berarti kalian mencari pusat masa keadaan awal. Awalnya kayak mana dia gitu. Kan bisa kalian gambarkan ini kan? Harus awalnya ini kalian gambarkan. Awalnya kayak gini, akhirnya kayak gini. Terus pusat masa itu setiap awal dan akhir kayak mana gitu. Terus kalian samakan kan pusat masanya sama awal dan akhir. Kenapa? Karena tidak ada geser. Cari. Apa mau maju? Nah kali juga cocok berarti. Apa? Apanya? Oh dia mau nengok ini dia, aku tahu. Ini nih.
Kalian aja bang para penjawaban itu tanya. Ayo, XPM ini kan bisa tulis XPM-nya berapa kan? Soalnya nggak tahu. Ini soalnya. Berapa ya? Ayo siapa yang bisa jawab? Apakah si dia suka sama si Fatah atau tidak ini? Tergantung jawabannya ini. Berarti bisa ke depannya berarti bisa diputuskan. Semangat. Ah, baik sama. Abang jodoh kan tuan? Abang jodoh kan? Tapi nggak tahu juga awal jawabannya kurang dari 50 kilogram atau tidak. Tapi berat tingkat kali ya kurang dari 50 kilogram ya. Nanti lah kita buat lah. Nggak realistis. 10 ya. Kuliah lah. Ini lah intinya kalau kurang dari sini patah suka sama si dia gitu lah. Apa? Perahu lah kan kita bukan sifatnya bukan juga dari patah. Kan kita si udah si ini perahu. Nggak bisa. Ini nanti pikirannya wah aku patah sudah kata dia. Itu kalau yang patah itu kita lagi dalam ceritanya itu nggak tanggung jawab abang lagi. Udah ada tanggung jawab siapa itu polisi apa? Ada. Nanti ini ya. Statistika. Apa tak? Jelas atas ini apa? Spesifik. Ini. XPM absen dan XPM itu cari lah, kan gampang. XPM sama XPM absen. Coba cepat. Waktu kalian itu mengerjakan 5 menit. Gampang kok. Yuk, bisa yuk, bisa yuk. Ayo baju coklat, baju apa? Kotak. Pecahin. Ini gara-gara patah ya. Itu gambar kan enggak? XPL-nya berapa? Awal. Tengok. Orientasinya gimana? Ini kan, awalnya mulai kuliah di sini kan. Dan antara kuliah ke sini berapa? Ini berapa? Ini berapa? L plus D. Dan dari si kuliah ke sini. Tadi bang L plus D kan. Dan dari si patah ke sini kuliah. Jadi biasanya di sini patah. L plus D. Kemudian si perahu di sini kan. Dan dari perahu ke sini berapa?
Berapa? Berapa? L per 2 plus G. Tahu kan kenapa ini L per 2 kan? Itu L per 2 dari sini L per 2. Dari sini dari si patah ke si pusat masa ini berapa? L per 2 ya kan? Makanya L per 2 plus G. Nah, ini awal kan? Awal. Akhirnya mana akhirnya? Akhirnya kemudian di mana? Ini di mana? Di mana ini? J aksen perahu mana? Di sini kan? Maka perahu ini J aksen plus itu kan awal mula, akhir. Ini kelihatan SPM-nya. Ini kita ini estimasinya. Pertama, SPM dan estimasi kenapa? Tidak ada gaya. Tidak ada gaya gue. Kalau tidak ada gaya gue, tidak ada percepatan pada gue. Karena tidak ada percepatan pada gue, benda yang awalnya diam akan diam. Kita ini awalnya dia diam. Jadi dia kan, dia gerak kan, dia harus kan. Lalu dia kita. Kan sudah kan? Mungkin aja sebenarnya itu. Berapa jawabannya? Oke. Maka jawabannya adalah berapa? Ceritanya kan si patah itu pengukur ya kan. Berarti kita mengukur dari si patah gitu ya. Siapa pengukurnya gitu. Hah? Apa yang sama? Ah, M1 tambah M1 tambah M2 gitu. Nah, bukan. M1 tambah M2 itu maksudnya total masanya gitu kan. M tambah M kecil tambah M besar. Kan di sini kan M4, M ulia tambah M perahu kan. Iya, tambah. Oh, kalian bingung karena Bang buat gini ya tadi ya. Sigma M ini. Ngerti gak Sigma M ini artinya kan? Apa artinya? Total massa sistem. Partikel-partikel itu kalian jumlahkan massanya. Nah, di sini kan sistem itu kita nggak bisa apa? Partikel-partikel itu kita nggak bisa apa sih? Perahu sama si Ulia. Berarti massa perahu tambah massa Ulia. Mau kalian buat M1 itu si massa Ulia nggak peduli abang. Mau kalian buat M2 itu massa si Ulia nggak peduli. Sama aja. Kan sama aja bentuknya. Nggak apa-apa. Mau M1 itu si Ulia, mau M1 itu si perahu, atau M2 si Ulia, atau M2 si perahu nggak peduli abang. Intinya, hah? Nah itu yang ditanya massa Ulia berapa? Berapa yuk? Berapa dapat kalian? Kan mudah kan? Itu udah bang buat itu jelas sekali tuh. Ah. Di aksen XPM. Kan XPM sama dengan XPM aksen. Kan mudah kan? Tinggal samakan kan? Kemudian kalian cari XPM-nya berapa, kalian samakan. XPM aksen berapa. Ayo guys. Jarak dari sini ke sini. Ini mungkin kurang jelas ini ya apanya. Dari sini ke sini itu mungkin yang kurang jelas itu dari sini.
Atau ada yang kurang jelas kah? Makanya kalian nggak paham. Apa? Tunggu, tunggu. Nah, udah jelas. Kenapa? Nah, adalah. Oh ya, salah tulis itu. Kan rumus umumnya tadi itu kan, udah jelas kan? Itu abang saya tulis berarti kalau nggak ada. Jadi kalau ada benda simetri untuk menghitung pusat massa, misalnya benda simetri itu banyak, untuk menghitung pusat massanya, kalian anggap benda simetri itu partikel, tapi partikelnya di tengah-tengah si benda simetri. Berapa massa si Ulia? Ayo, ayo guys, berapa massa si Ulia? Kalian dapat kah massa si Ulia? Ayo, ayo, nggak ada yang dapat kah? Ayo guys, massa si Ulia berapa? Ayo guys, guys. Berarti massa si Ulia apa? Massa si Ulia berapa? Salah, 12. Mana bisa minus? Massa si Ulia berapa? Massa si Ulia sekitar 2,2. 2,2. Salah. Massa si Ulia ringan kali si Ulia, Cok. Massa si Ulia 2,2, 2,2. 2,2. Dari kasus ini ya, dari kasus ini. Kan kamu bilang tadi kan XPM sama dengan XPM aksen. Kan pusat massa tidak berpindah kan? Karena dia tidak ada gaya gesek. Maka XPM sama dengan XPM aksen. Ini kalian samakan dengan ini. Ya kan? Habis disamakan kita peroleh ini. Ini kan kita peroleh kan? Maksudnya kita samakan ini tadi. Udah samakan kan? Kita coret, 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 coret. Kita dapat ini. Kita dapat ini. Kita peroleh. Kan kita mau cari massa si Ulia kan? Anggap M, massa si Ulia kan M kecil dari kita buat kan? M kecil. M kecil ini berarti kita buat di satu sisi aja kan? Berarti kita peroleh ini. Kita peroleh ini, kita peroleh ini, kita peroleh ini, kita peroleh ini. 2,2 kilogram dia. Dengan kali kau lihat.
Nanti salah berarti. Berarti macam mana cara membuat silia besar? Berarti 2,2 kilogram. Nggak make sense ya? Ya, nggak apa-apa sih. Berarti apa kita yang nggak make sense? Apa namanya itu metode apa kita? Metode pencontohan kita ini kita buat. Masa perahu 4 kilogram ya kan? Mungkin harus lebih besar kayaknya. Berapa lah ya masa perahu ya? Berapa? Apanya beda? Ya gimana? Sama kok. Mana coba? Tetap tadi ya. Atau ada yang salah kayaknya. Ada yang tidak kayaknya itu. Atau apa yang tidak? N L plus D tambah L plus 2 plus D sama dengan N tambah dua tambah N ya kan? Bawah itu kan saya tambah karena sama dengan namanya ini kan? N plus N terus sama dengan ini apa ini kan? Di kanan. Hah? Ini apa nomor ini? Nah, kemudian kan kita ingin mencari yang kecil kan? Kecil. Berarti kita buat yang kecil bisa kunci aja kan? Berarti ini dan ini kan? Yang kecil kan? Berarti ditaruh posisi karena kita tarik. Nah, jadi N L plus D kurang di absen. Ya kan? Ini kan ini kan begini ya. N L plus 2 plus D absen dikurang ini kan? Kurang N L plus 2 plus D kan? Tapi ini ada salah kayaknya di bawah yang model lah. Atau apa kalian? Nah, ini kan kita bisa jabarkan. N L plus 2 ditambah M D aksen dikurang N L plus 2 dikurang M D per formula per ya. Ya per kita buat per ini
ring semua. M sama dengan L plus D dikurang BAC. Ini paham? Ya, makanya berapa siapa perahu? 4 dikali L nya berapa? Oh, tunggu, ini kita coret dulu. Ya kan, ML berdua kurang ML berdua, maka akan menjadi M yang dikurang D, ya kan? Ini L plus D plus D dikurang reaksi. Apa ini? Jadi M-nya 3 kali 4 ya? 4 ya kan? 5, 4. Ini sih, L-nya berapa? 3, D-nya berapa? Bukan? Ini juga. Akan menjadi 16 tuh. 16. Apa salah ya? Jadi apa yang salah? Wait. Mengapa aku yang salah? Berarti kita ada yang salah model lah. MD aksen. Ini ML mati, ML plus D. Ya. Oh. Sabar. Hah? 16. Berapa? Oh ya itu. Itu kan L plus. Oh ya. Ya itu benar, minus 16. Berarti minus 16. Minus 16. Menurut logik ya. Nggak logis. Cuman kita nggak logis berarti. Minus 16 kilogram. Minus dia berarti di bawah ngutang berarti dia. Berarti nggak. Nggak logis ya. Berarti biar logis L plus D harus lebih besar daripada si D aksen kan? Ini kan harus positif ini kan? Maka L plus D harus lebih besar daripada si D aksen. Maka berarti siapa ini panjang perahu ini nggak bisa 3 meter Pak? Ini mungkin lah. Nggak ada hubungan itu loh. Berarti ini kurang ini, harusnya bukan 9 meter ya, berarti kita 7 meter lah kita buat. Biar logis. Nggak logis 9 meter rupanya. Keren gitu ya. Coba bayangkan. Ini kan kita nggak mungkin salah kan secara matematika. Ini. Itu kan udah hukum. Masa itu udah hukum. Kerennya gini Wak. Tengok. L plus D harus lebih besar pada si D aksen. Ini kerennya. Ini syarat. Berarti ini syarat. Kalian bisa nebak gitu. Ngerti nggak? Kalian bisa nebak. Jadi misalnya kalau ada perahu yang panjangnya 3 meter, ya kan? Dan posisi awalnya 5 meter dari si pengukur, itu penjumlahan mereka harus lebih besar daripada si perpindahan si perahu itu. Ngerti ya? Gini. Ini kayak aturan gitu ya, aturan. Tadi kan ini kan LCD harus lebih besar daripada si reaction kan? Ini masuk tidak boleh nih.
Kalau kita gambarkan kasusnya kan, di siapa yang namanya di patah, ya kan? Aku, kuliah, awal, awal, akhir, akhirnya di patah, kuliah di sini. Ini kan awalnya kan B, ini dindingnya di aksen. Perpindahan perahu itu maksudnya perubahan ketika si kuliah pindah ke sini, ketika si kuliah berjalan ke sini, perahu perubahan apanya perahu itu bergerak itu harus kurang dari LSD. Itu aturannya. Kalau kurang dari LSD, kita nggak peduli masanya, kita nggak peduli masa di masa, nggak peduli masa di nggak peduli masa kuliah atau nggak peduli masa tahu. Aturannya harus seperti ini. Jadi kerennya, jadi ada aturan gitu. Jadi perpindahan bergerak kami ini berpindah itu harus kurang dari LSD. Itu tidak gratis. Saya nggak perlu pakai macam-macam gitu. Tidak, kalau ada ini nggak, kalau tidak, oh pasti perahu besar, kalau dari disiplin. Kerennya. Tapi abang salah. Contohnya, perempuan salah di disiplinnya. Bagusnya itulah, bagusnya ini kita dapat syarat. Kalau kita prediksi lah, berapa lah perahu berpindah? Nanti kurang dari terus di. Bagus, 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 bagus. Ya, next idea tadi ya. Tadi dia bilang kan masanya minus. Nanti abang siapa tahu abang yang salah ya. Tapi nggak mungkin salah sih, karena kan ini kan hukum fisika, hukum eksperimen ini. Beda ya, ini bukan teori ya, ini persamaan empiris gitu. Persamaan empiris itu ya didapat dari eksperimen lah. Bagus ya, ada aturannya ya. Baru tahu lu. Keren, keren, keren. Berarti nggak logis ya kan ketika kita bilang ini 9 meter berpindahnya kan. Berarti harus 7 meter lah. Lah. Oke. Sampai di sini ada mau ditanya? Ya, patah. Ya, kasih pengamat. Ya. Keren, keren, keren. Bentuknya keren. Baru tahu sih aku nggak ngeh ke sini tadi loh. Karena kan selama ini aku pernah ngerjain soal ini tapi nggak dapat minus. Jadi aku nggak ngeh. Makanya ada syarat di situ. Oke, oke, oke. Sampai di sini nggak ada mau ditanya? Mana ada mau ditanya? Aman. Iya. Kenapa? Oh, ini pusat massa. Nanti momentum. Ini pusat massa. Sebenarnya pusat massa dan momentum linear, tapi yang gue pusat massa ini. Nanti videonya pusat massa. Nah, kalau nggak ada mau tanya, pertemuan kita sampai hari ini ya. Kita akhiri. Sekian dan terima kasih. Kena coret, Pak. Keren loh. Dapat kita